Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki di pertemuan ke-13 ya. Nah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal strategi promosi setelah kita sudah membahas dari strategi bauran pemasaran, yakni strategi pemasaran, kemudian strategi penetapan harga, strategi saluran distribusi. Nah, dan pada elemen keempat dari bauran pemasaran ini yakni kita merencanakan tentang strategi promosi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni terkait dengan cakupan topik tentang definisi dari promosi itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk promosi, ya, kemudian faktor penentu dari bentuk promosi itu, dan yang keempat adalah terkait bagaimana implementasi atau penerapan strategi promosi berdasarkan product life cycle atau daur hidup produk. Nah, harapannya ya rekan-rekan sekalian setelah menyimak materi ini ataupun memahami materi ini ya, maka mahasiswa sekalian bisa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menyiapkan ya tentang sebuah strategi promosi yang baik dalam penjualan produk tertentu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ya sebelum kita lanjut kepada hal-hal yang lebih detail dari strategi promosi itu sendiri, yang perlu kita pahami adalah terkait makna atau definisi dari promosi. Apa yang dimaksud dengan promosi itu? Nah, promosi merupakan aktivitas atau kegiatan ya yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Nah, jadi di sini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tertentu untuk menyampaikan maksud dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut ya, agar sesuai dengan apa yang direncanakan, yakni bisa mencapai tujuan yang disasarkan kepada konsumen atau pelanggan tertentu. Nah, dari kegiatan promosi ini maka dapat menjadi satu ya dari sekian banyaknya faktor keberhasilan sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan dari produk itu. Nah, merupakan salah satu jadi untuk agar bisa mengenalkan, bisa menyampaikan kepada konsumen ya dengan apa? Salah satu strateginya dengan promosi. Nah, jadi merupakan suatu bentuk komunikasi ya untuk menyampaikan kepada konsumen akan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, adapun promosi sendiri ini dilihat sebagai persuasif atau bujukan satu arah guna membujuk seseorang ya untuk melakukan tindakan pertukaran atau jual beli pada pemasaran. Nah, jadi merupakan mungkin bahasa mudahnya itu kan alat bantu gitu ya, alat bantu untuk mengenalkan produk yang kita miliki kepada para konsumen agar mereka mau mengkonsumsi, mau membeli produk yang kita tawarkan, dan juga dari sini maka kita bisa mencapai pasar sasaran yang kita inginkan gitu. Kemudian mengapa ya suatu perusahaan itu harus mengkomunikasikan produknya ya kepada para pelanggan atau kepada konsumen? Di antara tujuan dari aktivitas promosi ini adalah ada terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua yakni membujuk, dan yang ketiga yakni terkait mengingatkan. Nah, menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan. Apa contohnya dari bentuk menginformasikan ini? Kenapa promosi ini bisa menjadi wadah ya untuk menginformasikan? Mengapa menjadi kegiatan yang bisa menginformasikan? Apa kira-kira yang bisa diinformasikan kepada para konsumen? Di antara bentuknya adalah yakni misalnya yakni menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. Ini loh, ternyata ada produk ini. Kalian butuh apa? Kalian butuh minuman yang misalkan bisa mengenyangkan. Nah, kami ada produk tersebut. Nah, dengan informasi-informasi yang disampaikan ini melalui promosi yang disediakan. Kemudian yang lainnya bentuk dari menginformasikan
menjelaskan atau bentuk dari informasi yang diterapkan yakni menjelaskan cara kerja suatu produk. Nah, kemudian yang lainnya misalkan membangun citra perusahaan, kemudian yang lainnya yakni dengan mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari mengurangi kekhawatiran dan juga ketakutan pembeli ini bagaimana? Nah, dengan adanya promosi di situ kan sampaikan ya perihal informasi-informasi produk, kemudian dari segi manfaatnya, fasilitasnya apa, kegunaannya apa. Nah, ketika konsumen ini mulai ragu ya, nah belum tahu nih tentang suatu produk, dari bentuk promosi ini maka bisa mengenalkan kepada konsumen, akhirnya bisa menciptakan kenyamanan dan juga kepercayaan dari yang awalnya adalah dari rasa khawatir ya, maka dari promosi ini bisa menginformasikan tentang fitur-fitur yang ada terkait dengan manfaat dan juga kegunaan dari produk tersebut. Kemudian yang lainnya, yang kedua yakni adalah sebagai bentuk untuk membujuk. Nah, diantaranya contoh-contohnya apa yang bisa diterapkan yakni untuk membentuk pilihan merek ya, kemudian mengalihkan pilihan ke merek tertentu, pastinya ke produk yang kita miliki, kemudian mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk ya, agar konsumen itu mau ya terikat untuk membeli produk kita. Kemudian dengan adanya promosi ini juga mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. Nah, dari bujukan-bujukan itu pastinya di situ akan ditonjolkan nih nilai-nilai yang lebih agar konsumen mau membeli di saat itu juga. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan dari promosi ini apa? Yakni adalah mengingatkan. Nah, contohnya bentuk dari mengingatkan itu bagaimana? Yakni mengingatkan pembeli ya bahwa produk yang bersangkutan itu dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, saat ini Anda butuh misalkan yang mudah ya, skincare ya kan. Saat ini Anda sedang berjerawat gitu. Nah, maka butuh produk untuk menghilangkan jerawat itu. Atau mungkin yang lain makanan. Nah, saat ini Anda lapar. Nah, maka butuh makanan yang cepat. Nah, maka apa produknya? Itu ada di produk kami. Nah, itulah secara umum bisa didefinisikan, bisa dideskripsikan dari promosi yang tersedia. Kemudian yang lainnya apa? Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, di mana bisa didapatkan. Nah, dari promosi ini ya kan biasanya disampaikan silahkan produk ini bisa dibeli dimanapun, ada di toko terdekat di sekitar Anda atau di swalayan terdekat gitu. Kemudian membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. Nah, biasanya menggunakan tagline ya yang mungkin sebelumnya sudah kita bahas juga gitu. Dari tagline itu akhirnya bisa mengingatkan kepada konsumen, oh itu loh yang promosinya atau iklannya seperti ini. Jadi nanti tanpa kita ulang lagi di iklan mungkin tidak perlu diputar iklan itu sampai mungkin beberapa tahun gitu ya, tapi sudah ingat gitu. Kemudian menjaga agar ingatan ya dari ingatan pertama pembeli itu jatuh pada produk perusahaan. Nah, jadi secara tidak langsung bentuk dari mengingatkan ini adalah dengan gaya-gaya promosi yang menarik ya ketika di awal, maka ketika selanjutnya itu konsumen itu sudah mengingat akan produk tersebut. Nah, ini diantaranya tujuan dari promosi, yaitu untuk menginformasikan, kemudian membujuk, dan juga mengingatkan. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk dari promosi itu? Bentuk dari promosi itu yang bisa diterapkan itu diantaranya ada 5 ya. Ada 5 bentuk dasar dari promosi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah terkait personal selling ya, atau penjualan secara personal. Kemudian yang kedua melalui periklanan. Kemudian yang ketiga publisitas. Kemudian yang keempat promosi penjualan. Dan yang kelima adalah direct marketing yang akan kita bahas satu persatu.
Oke, dari yang pertama yaitu terkait dengan personal selling atau penjualan secara personal ya, di mana di sini adalah bentuknya yaitu dengan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk. Sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Jadi dengan pendekatan secara personal ya, atau pendekatan secara individu persatu individu misalkan, ataupun satu persatu konsumen itu didatangi ataukah dijelaskan. Jadi butuh biasanya yang namanya customer service ya, pusat untuk pelayanan terhadap pelanggan gitu. Untuk apa? Di sini untuk menjelaskan, oh ternyata konsumen ini butuh dijelaskan secara lebih detail, secara lebih spesifik, maka butuh yaitu personal selling, penjualan secara personal. Dimana untuk prosesnya dari personal selling ini terlihat pada gambar ya, yaitu dimulai dari persiapan, kemudian penyelidikan ya, pastinya persiapan dari produk yang dijual itu ya, kemudian penyelidikan konsumen ya, kemudian pra-pendekatan ya, jadi dari penyelidikan, kemudian pra-pendekatan, dan kemudian masuk ke dalam tahap penyajian ya, yaitu dengan pendekatan AIDA, yaitu perhatian, kemudian minat, keinginan, dan juga tindakan. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tahap mengatasi keberatan yang ada, kemudian penutupan penjualan, dan yang terakhir yaitu tindakan dari purna jual itu. Nah, diantaranya ini, jadi memang benar-benar walaupun yang dihadapi itu hanya satu orang atau satu konsumen atau satu pelanggan, tetapi tahapnya itu sangat beruntun dari mulai persiapan, oh ternyata ini konsumen ini butuh nih produk ini. Nah, nanti diselidiki dia butuhnya yang bagaimana, dari obrolan-obrolan itu, dari komunikasi secara langsung ya, sampai kepada tindakan purna jual. Nah, jadi nanti titiknya di mana? Oh, apakah konsumen ini memutuskan untuk membeli atau tidak? Itu nanti sampai di tahap tersebut. Ini diantaranya ya terkait dengan personal selling, dan biasanya bentuk dari promosi ini diterapkan untuk pengenalan produk-produk ya, terutama bagi produk suatu perusahaan yang memang belum banyak dikenal oleh konsumen. Jadi pendekatan satu persatu secara personal kepada masing-masing konsumen agar mereka paham dan tahu betul tentang spesifikasi ya dari produk tersebut ya, dari produk tersebut secara detail. Nah, kemudian masuk yang kedua ya dari bentuk promosi ini, yakni periklanan. Apa yang dimaksud dengan periklanan ini, yang bagaimana? Itu merupakan sebuah kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan yang non personal atau tidak tertuju pada seseorang tertentu. Nah, berbeda dengan tadi ya, yang personal selling memang ditujukan atau mungkin disampaikan secara personal satu persatu. Sedangkan periklanan ini secara umum gitu kan, disuarakan atau visual dan dibiayai secara terbuka untuk satu produk, jasa atau ide. Ya, pasti kita sudah tahu ya bentuk iklan itu yang bagaimana, nanti mengarahnya kepada apa. Nah, itu termasuk dalam bentuk dari promosi. Adapun sasaran periklanan pada pasar tertentu ditujukan pada apa? Nah, maksudnya apa dari periklanan ini? Mengapa perlu dalam promosi ini diperlukan iklan gitu ya, atau diperlukan periklanan? Diantaranya yang pertama bisa meningkatkan kesadaran. Oh, ternyata konsumen saat ini butuh. Oh, ternyata konsumen saat ini membutuhkan produk ini. Nah, ternyata konsumen saat ini harus membeli ini. Nah, dan lain sebagainya. Jadi untuk menyadarkan konsumen tentang kebutuhan yang memang diperlukan saat itu. Kemudian yang kedua mengingatkan kembali. Kemudian yang ketiga mengubah sikap tentang penggunaan bentuk produk. Yang keempat diantaranya mengubah persepsi tentang pentingnya atribut merek. Kemudian yang kelima mengubah keyakinan tentang merek. Dan yang keenam mengukuhkan sikap ya untuk agar lebih yakin lagi ya, diantaranya yakni dari iklan ini untuk meyakinkan para konsumen agar mereka bisa percaya dan juga mau membeli atas produk tersebut.
Kemudian selanjutnya, unsur apa saja yang biasanya bisa menciptakan efektivitas pada iklan itu. Nah, unsur pembentuk efektivitas dari iklan. Nah, kira-kira agar kita tidak sia-sia nih dalam membuat iklan gitu ya, maka harus dipertimbangkan 3 unsur pembentuknya ini. Nah, harus dipersiapkan dengan baik ketiga unsur dalam periklanan. Yang pertama yaitu adalah kemungkinan disukai atau desirability. Ya, kemungkinan disukai. Oh, bagaimana sih tren saat ini, konsumen itu maunya penyampaian yang bagaimana, dengan visual, dengan hal yang lucu ya kan, ataukah mungkin yang langsung to the point biar konsumen itu langsung paham dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan disukai, ya ini perusahaan harus berusaha ya menekankan pada atribut-atribut penentu di mana perusahaan tersebut memiliki keunggulan. Nah, kira-kira dari produk ini keunggulannya apa? Nanti kan disampaikan di iklan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dari eksklusivitas ya. Dari segi eksklusif, dapat dilihat melalui perbandingan, baik secara langsung ya maupun tidak langsung. Ya, apabila perbedaan produk telah diketahui baik yang nyata maupun berdasarkan persepsi. Nah, jadi memang di sini dibandingkan. Oh ini loh. Nah, kami misalkan hal-hal yang memang lebih unggul dibandingkan dari produk merek lain atau produk perusahaan pesaing dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan believability ya, yakni kemungkinan dipercayai. Nah, kita harus bisa menciptakan iklan ini ketika kita menyampaikan, maka para konsumen langsung percaya. Nah, maksudnya apa ya? Hal ini menjadi sangat penting ya, ketika manfaat dan atribut produk sulit untuk didemonstrasikan, ya, memerlukan perubahan yang besar dalam pola pemakaian atau sangat subjektif. Nah, diantaranya ini rekan-rekan sekalian, agar proses ya dari bentuk periklanan itu bisa lebih efektif, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur penting ya, diantaranya ada 3, yaitu kemungkinan disukai, kemudian eksklusivitas, dan juga kemungkinan dipercayai. Dari bentuk yang disukai konsumen itu yang bagaimana, kemudian yang eksklusif yang memang berbeda dibandingkan dengan produk yang lain, kemudian dari segi kepercayaan atau trust para konsumen itu yang bagaimana, yang diinginkan atau yang diperlukan dari produk tersebut. Kemudian selain itu ya, maka biasanya dalam iklan itu kan di situ ditonjolkan gaya-gaya penyampaian yang memang berbeda gitu dari sebelumnya yang tidak dimiliki oleh produk lain. Tidak mungkin gitu kan iklan itu hanya sekedar menyampaikan dengan tone atau intonasi yang biasa saja. Nah, maka butuh namanya improvisasi dari gaya penyampaian atau mungkin kreativitas ya dari gaya penyampaian dari periklanan tersebut. Apa saja, yakni mungkin ada yang bentuknya itu humor. Nah, di situ disisipkan hal-hal yang lucu gitu. Nah, dari iklan tersebut, tetapi nanti tersampaikan kepada konsumen akan kebutuhan yang memang mereka butuhkan saat ini atas produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mungkin dalam dengan bentuk testimonial ya. Nah, sekarang kan sering ya harus ada testimoni dari orang-orang atau konsumen sebelumnya tentang penggunaan produk tersebut gitu ya. Mengapa penggunaan penyampaian iklan ini dengan testimonial itu diperlukan? Nah, ternyata dari testimonial ini berfungsi untuk mendukung kemungkinan dipercayainya suatu manfaat ya, dengan menggunakan tokoh-tokoh terkenal yang berkaitan dengan kategori produk atau mempunyai kredibilitas khusus tertentu dengan segmen target. Jadi biasanya testimoni itu mungkin dari influencer gitu ya, ataupun mungkin konsumen-konsumen sebelumnya yang memang sudah mengkonsumsi produk tersebut untuk menambah kepercayaan kembali ya, dan juga mengurangi kekhawatiran yang tadinya mungkin masih ragu-ragu akan atribut dari produk tersebut, manfaatnya, kegunaannya. Nah, maka dengan testimoni ini untuk mempermudah ya iklan itu bisa tersampaikan kepada para konsumen. Oke, selanjutnya yaitu mungkin dengan bentuk penyampaian asosiasi simbiotik ya, di mana di sini berfungsi sebagai alat untuk mendramatisasi atribut atau manfaat yang tidak nyata. Nah, dengan menghubungkan suatu produk atau jasa dengan objek yang nyata. Jadi dengan simbol-simbol tertentu ya di sini terlihat ya nanti bahwa produk ini memang dibutuhkan dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu dengan bentuk cuplikan peristiwa. Nah, yang mana di sini dapat menggambarkan bahwa pembeli dalam situasi pemecahan masalah adalah serupa dengan demonstrasi produk sebagai alat untuk memperhatikan manfaat produk. Jadi dengan mungkin yang sekarang sering ya disampaikan di iklan itu ya, dengan adanya drama terlebih dahulu, ataukah mungkin di situ ada ini ya, suatu situasi atau konflik yang mengarah pada kebutuhan dari produk tersebut. Nah, jadi dengan cuplikan peristiwa yang ada namun disampaikan dalam bentuk iklan. Nah, itulah termasuk gaya penyampaian dari iklan. Jadi tidak, harapannya ya dalam pembuatan iklan itu tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tapi dengan gaya penyampaian yang memang sangat beragam agar orang pun mau melihat, orang pun akhirnya tertarik dan mau mencoba akan produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dari iklan itu sendiri ya, kita pun juga harus menentukan bagaimana pemilihan media iklan. Nah, apa saja? Karena iklan itu kan untuk perusahaan atau bagi perusahaan itu kan butuh yang namanya modal ya untuk iklan itu. Apakah biaya untuk iklan itu nanti bisa mencukupi atas feedback atau imbal balik dari produk yang dijual belikan. Nah, diantaranya maka kita harus bisa menentukan media iklan terbaik atau media apa saja yang bisa kita gunakan agar penyampaian iklan ini bisa efektif dan juga bisa tersampaikan kepada para konsumen. Di antaranya untuk medianya sendiri, yakni ada 4 bentuk dari media ini ya, yaitu ada media cetak, mungkin ada juga media elektronik ya, kemudian media luar ruangan dan juga media lini bawah. Mungkin media cetak ini kita sudah mengenal dari dulu, mungkin secara tradisional itu kan penggunaannya periklanan itu dengan media cetak. Nah, di antara contohnya apa, yaitu dengan iklan baris, iklan display, suplemen, ya, pariwara maupun iklan layanan masyarakat. Jadi secara tertulis atau dapat kita temukan di ini ya, media-media yang memang di situ harus dicetak. Namun sekarang sudah berkembang gitu untuk media cetak itu mengarah kepada media yang lebih canggih lagi, mengikuti digitalisasi dan juga teknologi yang ada, yaitu dengan media elektronik. Contohnya apa? Dengan sponsorship, kemudian dari iklan partisipasi ya, yang mana di tengah disisipkan di tengah-tengah film kah atau acara, atau mungkin teman-teman sekalian menemukannya di TV, televisi ya, atau di YouTube gitu ya, itu sering disisipkan di situ iklan-iklan. Kemudian iklan layanan masyarakat, kemudian mungkin melalui jingle dan juga sandiwara dan lain sebagainya. Yang pastinya untuk media elektronik ini tidak terbatas ya, jadi memang bisa menyesuaikan dengan media sosial yang ada dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang memang berkembang saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu media yang lainnya apa, yakni media luar ruangan. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu nih, luar ruangan itu berarti kan yang terlihat namun di tempat yang luas gitu ya. Misalkan apa, spanduk, kemudian baleho ya, kemudian ada poster-poster, ada billboard ya. Mungkin sekarang untuk billboard ini untuk produk-produk yang memang luar biasa cukup terkenal gitu ya, dia berani untuk menyampaikan di ruangan yang sangat terbuka yang siapapun bisa melihatnya gitu ya. Kemudian di transit, mungkin di panel bus ya, dan juga dalam bentuk umbul-umbul dan lain sebagainya. Yang pastinya di sini di lingkungan yang sangat luas yang memang bisa dilihat oleh para konsumen secara langsung dan juga masyarakat umum. Oke, selanjutnya media yang lain apa? Yakni bisa melalui media lini bawah. Nah, contohnya yaitu dengan pameran, ya, kemudian kalender, ya, mungkin sejenis ini dengan media cetak, yaitu media yang lebih tradisional ya, dengan souvenir-souvenir dari perusahaan atau souvenir produk, ya, kemudian point purchase, kemudian
dari merchandise ya kan, kemudian ataupun dari direct email dan lain sebagainya. Jadi mungkin hampir sejenis dengan media cetak, namun di sini dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk fisik ya, adanya produk tersebut, misalkan dalam kegiatan tertentu, nah mengadakan pameran-pameran, kemudian ada merchandise-nya ataupun ada souvenirnya. Nah di situ untuk pengenalan, oh ternyata ada loh produk ini. Nah bagi orang-orang yang memang belum tahu, itu kan merupakan media iklan yang sangat menarik gitu. Jadi ini rekan-rekan sekalian, yaitu terkait pemilihan media iklan. Mungkin cakupannya, bentuk dasarnya di sini ada 4 media yang perlu kita ketahui tentang bagaimana proses beriklan ini agar bisa lebih efektif. Maka kita harus memilih media mana yang bisa efektif dan juga nantinya bisa tersampaikan kepada konsumen. Oke, nah selanjutnya ya, masuk ke dalam bentuk yang lain dari promosi, yakni adalah publisitas. Nah, maksudnya bagaimana dari publisitas ini merupakan bentuk promosi tentang pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung di dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Jadi lebih kepada bagaimana meningkatkan value atau nilai dan juga citra dari produk tersebut dengan bentuk yang disampaikan ya, berupa berita-berita ya, atau informasi yang ada pada produk tersebut. Nah, dibandingkan dengan iklan ya, perbedaannya itu apa antara publisitas dan juga periklanan? Nah, publisitas ini mempunyai kredibilitas yang lebih baik. Nah, karena pembenaran baik langsung maupun tidak langsung ini dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Kalau iklan itu kan ditonjolkan oleh seorang pemilik ya, atau dari pihak internal perusahaan, internal dari produk itu sendiri. Namun untuk publisitas ini kaitannya adalah yang menyampaikan itu pihak, misalkan pihak eksternal langsung atau pihak konsumen ya, yang memang sudah pernah membelinya atau pernah mengkonsumsi produk tersebut. Nah, selain itu publisitas juga dapat memberikan informasi yang lebih terperinci, lebih detail ya daripada iklan. Nah, dan halayak tidak memandangnya sebagai komunikasi promosi. Nah, jadi mungkin publisitas di sini memang sudah pernah dirasakan atau mungkin hal-hal yang memang sudah dinyatakan dan sudah dipercayai oleh para konsumen yang sudah pernah menggunakannya. Nah, contoh dari media publisitas ini apa saja? Yaitu dengan hubungan pers ya, mungkin press conference gitu kan. Kemudian publisitas produk ya, kemudian komunikasi perusahaan dan juga lobbying. Jadi di situ memang disampaikan secara langsung dan yang menyampaikan itu adalah pihak-pihak eksternal ataupun mungkin konsumen yang sudah pernah membelinya. Jadi berbeda dengan iklan. Kalau iklan itu kan yang menyampaikan dari pihak internal ya, dari pihak pemilik produk gitu. Tapi untuk publisitas ini kaitannya karena konsumen itu sudah mempercayai akan manfaat dari produk itu, maka dia bisa menyampaikan hal-hal positif akan produk tersebut terkait dengan bentuk promosi yakni publisitas. Oke, nah selanjutnya yakni bentuk promosi yang lain yaitu dengan promosi penjualan. Nah, di mana di sini terdiri dari berbagai koleksi alat insentif ya, kebanyakan jangka pendek, dirancang untuk merangsang pembelian yang lebih cepat atau lebih besar terhadap produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau pelanggan. Jadi untuk promosi penjualan ini memang dirancang untuk menghasilkan tindakan yang segera dan spesifik. Nah, jadi dengan lebih cepat gitu untuk menggerakkan para konsumen mau mengkonsumsi dan menggunakan produk ini. Nah, dengan gerakan yang lebih cepat ini pastinya lebih efektif dan intens lagi mendekatkan produk untuk disampaikan kepada para konsumen. Nah, perbedaannya apa? Nah, jika iklan ya, periklanan mungkin sebelumnya ini menawarkan alasan untuk membeli karena dari pihak internal ya. Nah, maka alasannya apa sih agar konsumen ini mau membeli? Nah, sedangkan promosi penjualan ini menawarkan insentif untuk membeli. Apa manfaat yang akan kalian dapatkan? Jadi secara langsung apa yang bisa didapatkan oleh para konsumen ketika mereka mau membeli produk ini. Nah, adapun tujuan dari promosi penjualan diantaranya apa? Yaitu yang pertama, meningkatkan permintaan dari pemakai industri maupun konsumen akhir. Nah, jadi mungkin jika bagi kalangan industri atau pasar bisnis itu kan meningkatkan kerjasama ya antara kawan bisnis di antar perusahaan. Namun jika bagi konsumen yang pastinya tentang permintaan dan juga penggunaan dari produk
tersebut. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemasaran perantara pasti ya. Kemudian yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan juga iklan. Nah, jadi adanya promosi penjualan ini tidak lepas dari adanya personal selling yang memang sudah diterapkan dari produk itu ya. Kemudian ada iklan ya kan, mensupport dan juga mendukung kembali dari bentuk promosi yang sebelumnya, yakni misalkan produk tersebut atau perusahaan tersebut sudah menerapkan promosi dengan personal selling ya, dari door to door, dari satu orang ke orang yang lain, ataukah mungkin sudah menerapkan periklanan tetapi masih belum bisa memicu dan meningkatkan transaksi penjualan. Nah, maka bisa nih dengan menerapkan bentuk promosi yang lainnya, yakni dengan promosi penjualan. Nah, oke, selanjutnya ya, adapun jenis dari promosi penjualan ini berdasarkan tujuannya, yakni ada 4 ya rekan-rekan. Yang pertama adalah terkait customer promotion, di mana promosi penjualan ini bertujuan untuk merangsang pelanggan untuk membeli. Jadi secara langsung, bagaimana agar pelanggan ini mau membeli dan mengkonsumsi produk yang kita miliki. Kemudian trade promotion, yakni bentuk dari promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang pedagang grosir, ya, kemudian pengecer, eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Nah, jadi mungkin menyasarnya di sini adalah lebih kepada saluran distribusi. Nah, dari itu grosirnya, ya kan, pihak pengecernya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sales promotion, yakni promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi ya armada penjualan. Dalam artian apa? Karena dia menggunakan mungkin ini ya, pengecer atau reseller gitu. Jadi dia memotivasi para reseller ini agar meningkatkan penjualannya. Dia menggunakan pihak-pihak lain, pihak perantara untuk meningkatkan profitabilitas dan juga kenaikan pada transaksi penjualannya. Kemudian yang keempat yaitu dengan business promotion, di mana promosi penjualan bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru ya dan menjual lebih banyak kepada pelanggan lama. Nah, jadi dengan business promotion ini mana yang akan kita sasar, mana yang akan kita pertahankan gitu kan? Apakah kita fokus kepada pelanggan baru, apakah kita fokus kepada pelanggan lama? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dalam promosi penjualan. Nah, apakah di sini untuk mengenalkan para pelanggan baru dan juga mempertahankan kepada pelanggan lama. Ini teman-teman, jadi di antara jenis-jenis dari promosi penjualan berdasarkan tujuannya, yakni ada 4. Kemudian selanjutnya dari bentuk promosi yang lain ya, yakni yang terakhir adalah direct marketing, di mana dari bentuk promosi ini merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon terukur. Nah, dalam direct marketing ini komunikasi promosi langsung ditujukan kepada konsumen ya, baik itu personal ataupun individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut direspon oleh konsumen yang bersangkutan. Jadi secara langsung. Nah, yang membedakan apa antara direct marketing ini dengan bentuk-bentuk promosi yang lainnya? Jika personal selling ya pada bentuk dari promosi yang pertama tadi berupaya mendekati pembeli. Nah, jadi mendekatkan antara produk kepada konsumen itu secara personal. Nah, door to door secara personal disampaikan spesifikasi dari produk tersebut. Nah, kemudian mengarah pada iklan atau periklanan, yakni adalah berupaya memberitahu dan mempengaruhi pelanggan. Nah, jadi lebih kepada persuasif atau bujukan-bujukan, karena yang melaksanakan iklan ini kan dari pihak internal gitu ya. Kemudian promosi penjualan yaitu berupaya mendorong pembeli. Nah, jadi promosi penjualan tadi kan mensupport dari adanya personal selling dan juga iklan yang sudah diterapkan ya. Sedangkan publisitas ini membangun dan memelihara citra perusahaan. Kemudian promosi yang terakhir bentuknya adalah direct marketing ini, yakni memadatkan semua kegiatan tersebut dalam penjualan langsung tanpa perantara.
Ini rekan-rekan sekalian, jadi secara garis besar kita bisa menilai bahwasanya bentuk-bentuk dari promosi ini yaitu saling berhubungan ya, dan saling terikat satu sama lain, bahkan merupakan bentuk promosi yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita ingin melaksanakan atau merencanakan sebuah strategi promosi yang baik, maka kita harus paham tentang bentuk-bentuk promosi ini dan juga bisa mengimplementasikan atau menerapkannya tidak hanya dari satu bentuk promosi saja, bahkan lebih baiknya yakni dengan menerapkan bentuk-bentuk promosi secara keseluruhan yang ada, yakni ada 5 untuk menyempurnakan dari bentuk-bentuk promosi yang lainnya. Misalkan tadi, apakah hanya bisa promosi itu diterapkan dengan personal selling saja? Tentu tidak bisa, maka harus dilengkapi dengan iklan, kemudian mungkin dilengkapi juga dengan promosi penjualan dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengandalkan pada satu bentuk promosi saja. Alangkah baiknya agar lebih sempurna dan efektif itu dengan menerapkan beberapa bentuk dari promosi agar dari strategi promosi yang diterapkan itu bisa tersampaikan dan tersalurkan kepada para konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, manfaat dari direct marketing ini apa? Di antaranya bagi konsumen pasti ya, dapat menghemat waktu. Nah, bahkan dapat berbelanja secara rahasia. Nah, jadi secara langsung, walaupun itu mungkin secara online gitu ya, tapi di situ bisa menghemat waktu dan juga secara personal. Kemudian bagi penjual apa? Dapat memilih calon pembeli secara selektif ya, dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya dan memperoleh peluang pelanggan baru yang lebih menguntungkan. Jadi sama-sama bagi konsumen dan juga bagi penjual adanya promosi direct marketing ini sangat memberikan manfaatnya yang luas gitu ya dari pihak konsumen dan juga penjual. Jadi keduanya memiliki manfaat ya yang beragam bagi kedua belah pihak. Tidak hanya promosi ini walaupun direct marketing gitu ya yang mendapatkan manfaat tidak hanya dari sisi penjual saja gitu, tapi ternyata dari sisi konsumen pun juga mereka akan merasakan manfaat yang didapatkan. Nah, adapun ya faktor penentu dari bentuk promosi ini ya, bagaimana? Apakah tadi yang seperti saya sampaikan bahwasanya bentuk-bentuk promosi ini saling melengkapi ya, satu dan lainnya ya, saling terikat dan juga saling berhubungan gitu dari kelima bentuk promosi ini. Nah, bagaimana agar perusahaan itu dalam penentuan itu yang perlu diperhatikan apa saja faktornya? Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dana. Ya, karena dana itu kan juga mempengaruhi besar kecilnya bentuk promosi yang diterapkan. Kita mau menyampaikan promosi itu dengan periklanan ya, bentuk promosi yang akan kita terapkan adalah periklanan. Nah, apakah dana yang dimiliki oleh perusahaan itu untuk membayar iklan itu apakah sesuai dengan budget yang telah ditentukan atau tidak, itu kan harus dipertimbangkan dari segi ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian sifat pasarnya bagaimana? Oh, ternyata sifat pasarnya ini sudah atau mungkin banyak yang sudah mengetahui atau mungkin gampang dan mudah untuk dipengaruhi gitu kan, berarti tidak perlu membutuhkan bentuk promosi yang lebih rumit. Kemudian sifat produknya, apakah ini termasuk produk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer yang memiliki tahan lama ya kan, ataukah mungkin produk ini termasuk pelengkap saja. Nah, itu kan bisa mempengaruhi dari bentuk promosi itu. Kemudian yang keempat bisa terlihat dari faktor bauran pemasaran ya, entah itu dari produk itu sendiri, harganya, saluran distribusi dan juga promosi itu. Nah, jadi ini ya di antara 4 faktor penentu dari bentuk promosi ini, bagaimana bentuk promosi yang akan kita terapkan, maka kita harus mempertimbangkan keempat hal ini. Oke, nah kemudian yang terakhir ya rekan-rekan, kita aplikasikan penerapannya pada strategi promosi ya berdasarkan product life cycle. Kita ambil contohnya yaitu di penentuan produk pada daur hidup produk ya, bagaimana strategi promosi jika kita terapkan untuk produk yang berjenis product life cycle. Ini hanya sebagai contoh gitu. Kita ibaratkan ya, untuk produk life cycle ini kan ada 4 tahap ya, ada tahap
perkenalan, kemudian tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan juga tahap kemunduran. Nah, ketika melihat situasi pasar di situ di fase atau di tahap perkenalan, ya, di mana pelanggan ini di tahap ini pelanggan tidak menyadari bahwa mereka menghendaki produk dan bagaimana mereka mengambil manfaat produk. Jadi mungkin belum tahu gitu kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nah, maka strategi promosinya bagaimana? Ketika tahap perkenalan ini, yakni dari perusahaan sang pemilik produk maka dapat memberikan informasi dan pengenalan kepada pelanggan potensial, yakni dengan menerangkan bahwa produk tersebut berguna untuk pemenuhan kebutuhan. Karena tadi kan masyarakat atau konsumen belum tahu ya akan kebutuhannya, maka bisa disampaikan informasi akan kebutuhan dari produk tersebut. Kemudian pada tahap ini penjual harus merangsang ya permintaan primer ya, yakni permintaan akan suatu jenis produk yang harus dibedakan dari permintaan selektif atau permintaan akan merek tertentu. Jadi lebih menekankan pada kebutuhan primernya. Cara yang efektif adalah penjualan personal ya, pameran dagang dan calon pembeli mendatangi untuk lebih mengenal produk ya. Kemudian produsen lebih mengandalkan penjualan personal untuk menghimbau perantara memperdagangkan produk baru. Jadi mungkin tahap pengenalan ini bisa melalui agar memang benar-benar ini ya konsumen itu paham betul dari kegunaan atau manfaat produk tersebut, jadi bisa menggunakan personal selling. Nah, untuk mengenalkan secara door to door satu persatu kepada para pihak konsumen. Kemudian tahap yang kedua yakni masuk ke dalam tahap pertumbuhan. Nah, di mana ketika ini situasi konsumen itu bagaimana? Yaitu para pelanggan mulai menyadari manfaat produk karena tadi sudah dikenalkan ya di tahap sebelumnya. Kemudian produk cukup laku dan perantara ingin menanganinya. Maka strateginya bagaimana? Strategi promosi yang bisa diterapkan yakni menstimulasi permintaan selektif atau mereknya, lebih menekankan pentingnya periklanan. Nah, kemudian perantara bertambah besar dalam menanggung beban periklanan. Jadi di tahap pertumbuhan ini, karena mungkin tadi ketika di tahap perkenalan itu bisa menggunakan personal selling, ya satu persatu atau secara personal dikenalkan akan produk tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam tahap pertumbuhan ya, agar masyarakat luas itu bisa mengenal produk kita, maka bisa menggunakan bentuk promosi yaitu periklanan. Selanjutnya adalah tahap kedewasaan, di mana ketika ini ya situasinya adalah persaingan meningkat. Nah, dan kurva penjualan mulai mendatar. Jadi persaingan semakin meningkat, banyaknya para kompetitor atau pesaing yang menciptakan produk yang hampir sama dengan produk yang kita miliki. Maka strateginya bagaimana? Yakni periklanan digunakan sebagai alat untuk menghimbau, membujuk, dan bukan hanya sekedar informasi. Nah, sudah lebih kepada hal yang intens ya. Kemudian persaingan yang tajam mengharuskan penjual yaitu menyediakan dana yang lebih besar untuk periklanan. Nah, jadi harus disupport dengan baik dari bentuk-bentuk periklanan yang disampaikan atas promosi terhadap penjualan produk tersebut gitu. Kemudian baru di tahap terakhir ya, karena tahap pada produk life cycle ini atau daur hidup ini yaitu mengalami fase kemunduran atau penurunan, di mana penjualan dan juga laba mulai menurun, kemudian produk baru yang lebih baik mulai memasuki pasar. Produk-produk baru entah itu dari para pesaing ya, itu sudah memasuki sektor-sektor pasarnya gitu kan. Nah, maka strategi yang bisa diupayakan apa? Yakni strategi promosi yang bisa dilaksanakan adalah semua usaha promosi sebaiknya banyak dikurangi kecuali jika ingin menghidupkan produk kembali. Jadi ketika saat tahap kemunduran benar-benar konsumen sudah tidak mengkonsumsi atau tidak membutuhkan produk kita, mereka sudah berpaling atau beralih ke produk yang lain dari produk kompetitor. Nah, kita jangan
kemudian mengambil strategi promosi yang kemudian menerapkan, nggak apa-apa, kita tetap harus iklan, tetap harus kita pertimbangkan apakah nanti dana yang kita keluarkan untuk mensupport iklan yang kita laksanakan ini bisa kembali ya, atau memberikan feedback untuk hasil penjualan yang lebih. Nah, apakah ibaratnya bisa balik modal nggak ini dari dana yang kita kucurkan untuk iklan, kemudian dengan penjualan yang kita dapatkan apakah nanti sudah sesuai. Jika memang dirasa di situ sudah tidak bermanfaat, sudah tidak mendapatkan imbal balik yang sesuai ya antara dana iklan yang kita keluarkan dengan penjualan yang kita dapatkan, ya alangkah baiknya maka di situ dikurangi. Nah, untuk iklannya karena memang sudah tidak memberikan respon yang baik gitu terhadap penjualan para konsumen ini. Nah, maka alangkah baiknya di tahap yang terakhir maka kita bisa, jika dalam strategi ini ya pemasaran produk itu kita bisa mengembangkan atau membuat produk baru begitu. Maka tidak bisa diupayakan dalam strategi promosi ini hanya sekedar melaksanakan bentuk-bentuk promosi yang ada, tetapi kita juga harus mempertimbangkan tadi ya 4 faktor dalam penentuan bentuk promosi. Nah, terutama dari segi faktor ketersediaan dana, apakah di sini nanti dana yang kita keluarkan itu bisa kita dapatkan kembali bahkan lebih gitu ya dari penjualan yang kita dapatkan atas produk-produk yang kita ciptakan ini. Gitu rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni terkait dengan strategi promosi. Harapannya yaitu rekan-rekan sekalian ya, bisa mempertimbangkan dengan baik bagaimana membentuk strategi promosi yang baik ya, dengan penerapan ya, dan juga dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dari pengenalan apa yang dimaksud dengan promosi, kemudian bentuk-bentuknya bagaimana, apakah dari bentuk-bentuk promosi bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam strategi promosi yang sesungguhnya, yang bisa untuk mengkomunikasikan ya, menyampaikan dan juga membujuk para konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang kita miliki, yang tentunya pasti harus dengan mempertimbangkan 4 faktor penting sebelum dilaksanakannya strategi promosi. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ya rekan-rekan. Terima kasih atas atensi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.